bantuan teman kalian merecall gitu kan ya, itu untuk kalian juga untuk membuat start point-nya. Oh, udah belajar ini ya, berarti hari ini belajar apa ya gitu, kayak gitu. Nah, dari kurva memori inilah kita belajar bahwasannya apapun yang mau kalian pelajari ya, kenapa pada akhirnya kalau kalian mau menjadi seorang ahli ya, diperlukan sebuah repetisi ya. Mau belajar hal apapun, mau belajar skill apapun gitu kan ya. Nggak cukup hari itu belajar, latihan, terus besoknya kalian akan jadi orang yang jago terus gitu kan setiap harinya. Belum tentu. Karena kembali lagi kita punya keterbatasan memori, menyimpan informasi itu. Makanya kalaupun hari ini belajar ya harapannya kan kalau kalian nggak tahu ya pernah dengar atau enggak mungkin pada zaman saat sekolah gitu ya, oh kalau hari ini belajar tentang apa baiknya malam itu diulang ya satu kali lagi misalkan seperti itu gitu kan, atau dibaca kembali apa materi yang sudah kalian pelajari. Nah itu akan lebih membantu informasi atau hal yang apa kalian pelajarin itu lebih lama ada di memori kalian. Nah, sayangnya kebanyakan justru proses apa yang diaplikasikan itu bukan frekuensi repetisi yang ada, tapi in case mau butuhnya kapan, biasanya kan dulu. Atau kita sebut misalnya belajar sistem kebut semalam. Kan sebetulnya itu kayak rehearsal kalau kalian mau perform nggak sih? Kalian mencoba untuk baku hantam dengan apa dengan banyaknya materi yang harus kalian pelajari. Let's say kalian mau UTS, terus kalian pelajarinya SKS. Satu hari sebelum kalian mau nggak mau pelajarin tuh semua pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 gitu kan. Ya baku hantam lah kalian dengan otak kalian sendiri gimana caranya semua informasi itu masuk gitu ke otak kalian gitu ya. Apakah itu bisa? Iya, bisa jadi bisa jadi enggak. Tergantung dari kebiasaan ataupun kapasitas kalian juga gitu kan seperti itu. Tapi kalau kita berbicara lagi ke kurva retensi ini atau kurva forgetting ini, mungkin itu akan it works untuk ujian besoknya ya. Karena rehearsalnya kalau bisa sedekat mungkin dengan jam ujiannya. Tapi setelah ujian biar lupa. Kalian pindah semester bisa jadi ya udah nggak ngerti lagi nanti kalau misalnya kalian let's say nanti ujian tugas akhir gitu kan ada ujian komprek, ketika ditanya yang khasnya deh dari mata kuliah tertentu yang kalian ambil apapun itu ya nggak harus ergonomi kognitif, justru main ataupun fokus utama dari mata kuliah itu buyar, nggak nempel di kalian gitu seperti itu. Karena berusaha untuk mengingatnya itu untuk kepentingan ujian saja gitu ya. Itu case-nya kalau di perkuliahan. Tapi ya sebetulnya kurva forgetting ini bisa diaplikasikan dalam hal apapun, entah konteks pekerjaan, konteks kalian pengembangan diri ataupun aktivitas sehari-hari. Jadi dengan kita belajar memori hari ini ya setidaknya kalau menurut saya kalian paham juga gimana cara kerja memori kalian gitu ya seperti itu. Itu. Oke, nah kemudian kalau tadi kita berbicara tentang eksperimen Ebbinghaus, nah ada juga penelitian ya yang memang memunculkan teori bahwasanya kalau kita berhubungan dengan working memory atau memori kita pada saat ini, pada saat kejadian ini, ya, ternyata manusia ini punya keterbatasan ya, disebutnya magical number 7. Jadi plus minus 2. Berarti kalau memang ada digit huruf angka yang mau kita ingat pada hari ini atau pada kejadian sekarang, kemampuan manusia itu biasanya adalah paling banyak menghafal 9 digit gitu kan ya. Atau memang 5, jadi 5 sampai 9 gitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah memang beberapa digit yang memang disarankan gitu ya untuk mengingat kapasitas mengingat manusia itu ya pada umumnya adalah segitu. Jadi kalau kalian mau kasih misalnya nomor telepon ya meskipun nomor telepon sekarang lebih dari berapa? Lebih dari 9 kali ya. Ya, mungkin udah lebih dari 9 karena memang jumlah penggunanya makin banyak gitu kan ya. Jadi ya tapi ini kalau misalnya dulu tuh ya diarahkannya kalau mau bikin sebuah apa singkatan, sebuah informasi baiknya nggak terlalu banyak gitu ya kapasitas per digitnya.
Kalau mau dibikin beberapa kalimat ya nggak ada masalah, tapi setidaknya untuk perkataannya itu jangan sampai lebih dari 9 huruf atau 9 angka gitu ya. Kalaupun nomor telepon kan biasanya meskipun dia jadi 13 13 digit, dia biasanya dipisahkan, dipotong-potong ya untuk mengingatnya dan lain-lain. Itu lebih memudahkan manusia untuk mengingat di konteks working memory-nya gitu ya. Oke, nah ini contohnya lagi dengan cara mudahnya kita memaksimalkan gitu ya working memory yang ada itu bisa juga dengan proses chunking. Jadi menggunakan singkatan-singkatan tertentu, yaitu atau akronim gitu kan ya. Itu akan lebih mudah kita untuk mengingat gitu ya. Baik kalau lihat cek postal code atau misalnya kode kode telepon ya, itu juga kan bagian dari chunking juga. Itu akan mempermudah kita untuk mengingat gitu seperti itu. Dan kalian juga misalnya bikin mau narik informasi tertentu biar cepat ngehafalnya di waktu yang sama gitu kan ya. Biasanya juga pakai chunking bantuannya. Kalau kalian dulu belajar mungkin matematika gitu kan, mau ngehafal rumus atau fisika gitu-gitu. Kan sebetulnya untuk buat ngehafal cepatnya itu dengan bantuan chunking juga ya. Jadi kita berusaha untuk menyingkat-nyingkat gitu kan ya, supaya informasi itu cepat kita hafalkan, masuk ke memori kita ya seperti itu. Oke, nah ya ternyata juga proses chunking ini juga bisa diaplikasikan ke berbagai macam jenis individual gitu kan ya. Kemudian lagi juga ada yang menyebutkan kalau tadi 7 plus minus 2 ini harus diperhatikan dalam proses chunkingnya ya. Ataupun ketika kita membuat proses penyingkatan itu dicek ya ada kesesuaian antara satu kata dengan yang lainnya atau satu digit dengan digit lainnya ya, ada tingkat kemiripan dan lain-lain. Jadi itu juga bisa membantu kita dalam proses mengingat ya seperti itu. Jadi ada berbagai cara untuk kita mengakali limitasi dari working memory manusia ini gitu ya. Oke, nah kalau kita berbicara tentang working memory lagi ya, sebetulnya apakah bisa terlimitasi terus, bisa diperluas lagi nggak kemampuannya dari working memory ini? Bisa ya seperti itu. Tapi ya memang tadi kita punya retensi forgetting-nya yang ada gitu kan ya. Tapi kalau dari eksperimen Ebbinghaus sendiri ternyata kita tuh bisa juga mengingat lebih dari misalnya 40 nonsense silabel gitu ya seperti itu. Ya tuh bisa kok kalau memang mau di maksimasi ya kapasitas dari si working memory-nya gitu ya, dengan cara ya mau nggak mau ya latihan gitu kan ya, meng-create otak kita untuk terbiasa untuk mengingat sesuatu hal gitu seperti itu. Oke, nah ini limitasinya untuk working memory ya, mulai dari interference ya, primacy ataupun recency effect, jadi kebiasaan kita juga akan informasi itu, atau interupsi ketika kita mengingat sesuatu hal. Makanya ada beberapa orang kalau lagi belajar itu justru nggak bisa ada interupsi suara lain dan lain-lain. Ya ini kecenderungan juga ya, tergantung orangnya, dia konteks atau cara belajarnya itu apakah yang visual, yang auditory atau kinestetik gitu ya. Tapi pastilah dari setiap gaya belajar ataupun gaya mengingat ini juga ada interupsi-interupsi tertentu yang bisa mengganggu dalam proses encoding informasi terhadap memori kita ya. Kemudian juga ada kompetisi dari resource-nya ya, mana yang lebih penting harus kita ingat duluan dan lain-lain. Makanya kita sebelumnya kita belajar dulu adanya atensi dan persepsi ya, gimana caranya kita memfilter dari sekian banyak hal yang kita capture dengan alat indera kita itu tuh yang mana sih sekiranya penting untuk kita fokuskan pertama gitu kan ya. Kemudian juga stres ya. Jadi jangan mencoba untuk belajar ataupun memaksakan diri mengingat sesuatu hal ketika memang konteks atau situasi stres dari tubuh kalian tuh lagi nggak baik gitu ya. Maksudnya kondisinya memang lagi capek, kondisinya lagi banyak pikiran yang lain gitu ya. Ya proses belajar yang kalian lakukan juga nggak akan maksimal gitu ya, seperti itu. Jadi kalau memang sekiranya kalian sudah bisa mengukur diri,
oh saya kayaknya lagi pusing atau stres ya, bahasa bahasa sederhananya mungkin lagi lelah ya, lelah, capek secara fisik ataupun mentally, mendingan take a break dulu bentar, kalian mau tidur sebentar gitu kan ya, atau kalian mau refreshing sebentar sebelum kalian memang fokus untuk ambil informasi, belajar dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting selalu ada ya kalau kita berbicara manusia, itu adalah perbedaan secara individual ya, baik dari span karakteristiknya ya, kemampuan kita dari personal otak kita ya, secara physically mungkin sama karakteristiknya, tapi kemampuannya kan bisa jadi berbeda karena seiring dengan pertumbuhan atau perkembangan kita dari mulai kita lahir, kayak seperti itu. Kemudian lagi juga ada umur ya, dan juga expertise ya. Ini berhubungan dengan pengalaman ya, kemampuan, skill dan lain-lain. Ini akan sangat membedakan gimana caranya satu individu dengan individu lain untuk menangkap sebuah informasi ataupun menyimpan informasi ke memorinya, atau tadi retrieval ya, memanggil kembali informasi itu jika memang dibutuhkan oleh individu tersebut. Ya, jadi ini perbedaan yang ada, makanya dengan kita sadari betul ada perbedaan itu, kalau kalian nanti memang harus melakukan manajerial terhadap kinerja orang ya, sekelompok orang, pastikan betul kalian tuh tahu dulu background dari orang-orang tersebut gitu ya, seperti itu, untuk memudahkan kalian memetakan masalah job desk-nya, terus how to kalian menyikapi setiap orang gitu ya, karena itu akan sangat terpakai nanti pada saat kalian bekerja seperti itu. Kalau sekarang mungkin juga bisa diaplikasikan ketika kalian kuliah kan, juga mungkin kalian ada interaksi sama teman-teman kalian ya. Mungkin sedikit banyak kalian juga belajar nih sekarang di perkuliahan ini, oh kalau saya satu kelompok dengan orang yang seperti apa, orang ini orangnya tipenya seperti apa. Cara pendekatannya ataupun supaya orang itu mau kerja itu gimana sih? Karena beda-beda orang tuh, ada yang memang dia harus diajak, ada yang sudah inisiatif gitu kan, secara umumnya saya dibagi dua seperti itu. Tapi kalau kalian cek lagi sekarang ilmuwan psikologis yang lebih detail lagi, bahkan misalnya ngomongin MBTI gitu kan dan lain-lain, itu juga makin beragam lagi gitu ya, makin banyak sebetulnya hint-hint ataupun tebakan kita gitu ya, untuk mengecek orang itu tuh harus direspon dengan seperti apa, atau orang tersebut harus kita perlakukan seperti apa supaya tujuan kita satu tim tercapai dan lain-lain. Itu juga bisa kita pelajari gitu ya, seperti itu. Oke, nah kalau kita berbicara tentang working memory ya pada proses aplikasinya ya, tadi misalnya kalau misalnya ada perbedaan konteksnya, berbeda working memory-nya ya. Jadi di sini adalah guideline-nya untuk menciptakan informasi itu bisa diingat pada waktu tersebut gitu ya. Kalau bisa minimasi overlap ya. Jadi jangan sampai ada double task gitu, seperti itu ya. Jadi supaya orang tuh fokus gitu, seperti itu. Kemudian juga ada phonological store ya. Ini misalnya berkaitan dengan sesuatu hal yang di dari proses verbal gitu ya, speech, kemudian didengarkan gitu kan ya. Itu juga kalau bisa ya tadi avoid overlap, karena kembali lagi ya, manusia ini sebetulnya dilahirkan tidak bisa multitasking, tapi karena ada kondisi saat ini yang mengharuskan mungkin beberapa orang melakukan aktivitas multitasking, maka biasanya adalah yang satu lebih lebih tidak difokuskan oleh manusia itu, meskipun dua-duanya jalan tapi yang satu akan tidak maksimal itu, seperti itu ya. Kemudian juga misalnya dari konteks sentral eksekutif ya, ini misalnya yang satu ada dua task, maka satunya kalau bisa dikontrol sama manusia, satu lagi dia sudah semi terotomasi gitu ya, jadi tasknya tetap bisa dikerjakan, seperti itu. Kemudian juga kalau kita berbicara informasi yang harus diingat dalam konteks data yang cukup banyak ya, dia aplikasikan proses chunking gitu ya, seperti itu. Kalau ada pengkodean mesin dan lain-lain dengan ngasih informasi yang sekiranya mau tahu itu apa infonya baik, buruk atau penting atau tidak dan lain-lain ya, biasanya juga infonya itu adalah dipenggal ya, kembali lagi supaya memudahkan
manusia itu notice apa maknanya. Karena tadi ya kembali lagi ada teori yang 7 plus minus 2 tadi ya, seperti itu. Kemudian lagi ada reduce interference ya. Misalnya kalaupun memang ada tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang itu terdiri dari beberapa elemen tugas di dalamnya ya, supaya orang itu terbiasa dan paham betul urutan-urutannya ya, maka ya dibuatkan sebuah training system gitu ya, seperti itu. Jadi dia akan terbiasa jika dihadapkan dengan situasi-situasi yang memang berurutan dan terstruktur ya, seperti itu. Oke, nah ini juga ada juga visual chunking untuk yang working memory application ya. Contohnya misalnya ada progressive disclosure ya, gambar yang diciptakan itu memang merepresentasikan fungsinya, kemudian lagi fungsi-fungsi tertentu itu dikelompokkan dalam satu menu gitu kan ya, itu juga bagian dari visual chunking gitu ya, untuk memudahkan orang mengingat fungsinya apa gitu, seperti itu. Oke, kemudian lagi kalau kita berbicara gimana caranya uh, mengaplikasikan si chunking ini gitu ya. Ini bisa jadi dengan cara misalnya semantic prime gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara semantic prime ya, jadi sebetulnya di sini ada 3 bagian ya. Jadi bagaimana klasifikasi secara aksinya ya, ataupun secara mentalnya prediksinya itu apa, predikatnya itu apa, dan juga substantifnya itu siapa yang orang yang memang harus mengerjakan itu. Memang kalau tasknya itu sifatnya berupa perintah ya, seperti itu, dan itu bisa dikodekan gitu, seperti itu ya. Sama halnya seperti tadi konsep chunking untuk memberikan informasi berupa visual, misalnya status mesin, status progres kerja gitu kan ya, itu juga bisa diklasifikasikan dengan beberapa item fungsi yang berurut gitu ya, untuk apa saja. Oke, ini juga ada proses chunking di sini ya, untuk general design-nya, misalnya bagaimana orang pada akhirnya mendemonstrasikan gitu kan ya, mulai dari dia berinteraksi ya sampai dia mengingat harus apa gitu kan, urut-urutannya gitu ya, seperti itu. Ini general desainnya. Jadi ya sebetulnya kalau kita berbicara proses chunking itu ya lebih kepada gimana orang itu mengingat dengan mudah di konteks working memory-nya gitu ya. Oke, kalau tadi berbicara tentang working memory ataupun short term memory, kita masuk ke long term memory. Apa bedanya? Ya tadi long term memory ini memori yang cakupannya bisa diingat lebih lama lagi. Kalau kita ngomongin kurva forgetting, long term memory bahkan lebih dari itu gitu ya. Tapi bahkan informasinya bisa ditangkap kalau tadi 100% terus berkurang gitu kan ya, dalam kurun waktu beberapa hari. Nah, kalau untuk aktivitas di long term memory ini beda malah. Bisa jadi masih ingat 100% persisis ataupun 80% masih teringat meskipun jangka waktunya lebih dari 1 bulan ya. Nah, secara biologikalnya long term memory ini tidak luput dari fungsi biologis yang ada di otak kita ya, mulai dari cerebral cortex, hippocampus, dan juga cerebellum ya. Jadi dan juga amigdala. Jadi kalau kalian mungkin pernah tahu kenapa orang kalau misalnya kepalanya terbentur terus lupa ingatan dan lain-lain, kan sebetulnya bukan yang working memory-nya, justru long term memory-nya, sesuatu hal yang biasa kan ditanya namanya siapa dan lain-lain. Itu kan bukan yang baru hari ini kamu dikasih nama kan, tapi itu adalah ingatan yang memang teringat cukup lama gitu ya di otak kita ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang long term memory, ya hal ini akan sangat berhubungan dengan ekspektasi seseorang terhadap dunia gitu ya. Makanya akan beda apa yang disimpan di long term memory saya ataupun long term memory kalian gitu, seperti itu. Karena kita setiap orang punya ekspektasi tertentu ya. Kita punya hal-hal yang subjektivitas menganggap sesuatu hal itu menarik dan tidak, mengesankan atau tidak gitu kan ya. Masing-masing dari kita punya perbedaan itu gitu. Jadi bisa jadi juga apa yang ada di long term memory kita itu berbeda
Kalau working memory ya hari ini toh kita sama mendengarkan informasi yang sama gitu. Mungkin dari 23 orang di kelas saya ya yang ditangkapnya oh hari ini lagi belajar memori dan kalian mendengarkan saya gitu misal seperti itu mungkin sama tapi kalau ini masukin ke long term memory itu bisa jadi beda ya kemudian lagi kalau kita berbicara tentang long term memory ya bisa dikatakan juga tidak selalu semua hal yang memang secara sadar kita ingin ingat tapi ada juga hal-hal yang tidak secara sadar kita ingat pada akhirnya. Nah, bisa jadi kalian sebal akan sesuatu hal gitu kan ya belum tentu secara sadar kalian pengen ingat-ingat itu justru kan kalian sebenarnya pengen lupain itu nggak sih untuk yang hal yang tidak menyenangkan tapi kalau memang hal itu berkesan banget maksudnya kalian belum pernah ngalamin itu seumur hidup kalian misalnya ya, hal buruk itu maka secara tidak sadar itu tuh teringat kembali. Jadi kadang ada yang bilang semakin kita ingin melupakan, justru kita malah makin ingat gitu ya seperti itu. Jadi itu kembali lagi ada juga proses secara tidak sadar hal itu bisa teringat di memori kita ya. Jadi itu kalau berbicara long term memory. Nah, gimana skemanya orang bisa menyimpan informasi di dalam long term memory ini ya? Sebetulnya adalah dimulai dari proses mental model, cara berpikir seseorang dan mengaitkan antara satu elemen informasi dengan elemen informasi lainnya, ya. Kemudian juga bisa jadi yang pada akhirnya di decay ataupun di forgetting gitu kan ya, at the end seperti itu. Kalau kalian pernah mungkin lagi jalan ke suatu tempat, kalian sebelumnya pernah ke sana, waktu lagi apa nggak lewat ke jalan itu mungkin kalian nggak berpikir atau mengingat hal tersebut tapi ketika kalian lewat lagi terlintas oh ada apa kejadian sebelumnya di jalan tersebut atau informasi yang mungkin buat kalian tuh menarik dan lain-lain kalian akan mengingat kembali karena itu adalah bagian dari mental model yang mana mungkin pada saat itu pada saat proses mengingat itu kalian apa melihat sesuatu hal yang memang dianggap buat kalian tuh itu adalah hal pengingatnya gitu ya hintnya di situ gitu seperti itu kita sebut dengan mental model ya nah kalau kita berbicara long term memory ya ternyata juga kita punya limitasi ya jadi di sini ada yang disebut dengan proactive interference dan juga retroactive interference apa sih bedanya antara proaktif dengan retroaktif ya gitu ya jadi kalau yang proaktif itu adalah misalnya di sini kalian punya atau kalian belajar dua bahasa. Misalnya ada dua bahasa, ada bahasa Prancis dan juga Spanyol, misal seperti itu. Kalau ketika kita sebagai orang Spanish misalnya gitu, kita tahu misalnya untuk menyapa itu halo itu dengan kata hola ya. Terus pada saat suatu kondisi kita dihadapkan dengan ada orang yang menyebutkan pakai bahasa Prancis. Itu kan sebenarnya informasi baru buat kita ya. Nah, proaktif ini adalah konteks di mana informasi sebelumnya ataupun memori yang kita miliki sebelumnya, info itu tuh menghambat kita ya belajar akan hal baru. Jadi ada proses di mana di situ bentar deh, ini apa ya? Kita mau serap atau enggak gitu kan ya. Nah, itu karena kita sebelumnya ini terhambat akan apa yang sudah kita pelajari dengan kebiasaan kita atau memori kita sebelumnya. Itu yang proaktif. Nah, berbeda dengan retroaktif ya. Retroaktif ini justru adalah kita udah tahu nih, misalnya kita sebagai French speaker ya, berarti kalau halonya itu adalah misalnya bocor gitu kan seperti itu. Nah, kalau retroaktif justru info barunya ini menghambat kita untuk mengingat kemampuan kita sebelumnya. Karena kita dapat informasi baru, kata baru nih, kalau halonya bahasa Spanyol teh hola gitu kan seperti itu. Nah, kita tuh lupa kalau misalnya kalau di bahasa Perancisnya apa ya. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi ada proaktif ataupun retroaktif. Nah, ini juga bisa jadi terjadi oleh kalian kalau misalnya lagi mempelajari dua bahasa ya misalnya kalau yang cewek-cewek misal kebiasaan nonton drama Korea gitu kan ya terus pada saat disuruh ngomong bahasa Indonesianya dari itu bentar apa ya bentar bahasa Indonesianya atau misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris
Terus misalnya kalian padahal udah punya informasi tentang bahasa Indonesianya itu apa, tapi kebiasaan pakai bahasa Inggris jadi kelupaan, misalnya seperti itu, atau bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, ini juga berkaitan dengan limitasi dari long term memory. Ya, case-nya salah satunya bahasa, tapi bisa jadi juga informasi yang lainnya gitu ya. Jadi yang bedanya adalah proaktif itu justru info sebelumnya menghambat kita untuk belajar informasi baru, menangkap informasi baru. Kalau retroaktif itu justru adalah info baru inilah yang menghambat kita untuk merecall atau mengingat kembali informasi sebelumnya yang kita miliki atau kemampuan kita sebelumnya yang kita miliki. Ya itu ya untuk limitasinya. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, apakah proaktif interference dan retroaktif ini bisa terjadi dalam konteks sekaligus? Bisa juga ya. Misalnya kalau kalian mau memasukkan nomor telepon gitu kan ya. Nah, kalau yang nomor telepon itu misalnya kalian diberikan perintah untuk menginput nomor telepon tertentu gitu. Kemudian ya, kemudian pada saat itu kalian kan punya info sebelumnya, tapi padahal kalian tuh harus menekan nomor telepon yang memang sudah diperintahkan. Kebiasaan kita adalah karena kita tahu nomor telepon itu adalah urutannya seperti apa, pada akhirnya kita nggak ngecek yang barunya itu nomor teleponnya harusnya berapa. Jadinya bisa jadi ada kemungkinan kesalahan di situ. Tapi mau nggak mau kita ikutin gitu kan, seperti itu. Nah, di situ adalah proses encoding. Nah, belum tentu juga kalian tuh langsung hafal juga kan nomor telepon yang kalian inputkan itu gitu kan ya. Nah, berbeda dengan yang misalnya yang retroaktif. Nah, karena kalian udah tahu nomor telepon yang barunya, nah bisa jadi kalian tuh lupa nomor telepon yang udah kalian ingat itu sebelumnya berapa ya. Jadi itu adalah proses proaktif ataupun retroaktif ya, seperti itu. Nah, limitasinya seperti apa ya, baik proaktif interference dan retroaktifnya. Dua-duanya bisa menimbulkan error ya, seperti itu. Tapi kalau yang proaktif itu errornya mungkin bisa jadi lebih eh, apa namanya? Lebih jelas terjadi gitu ya, seperti itu. Misalnya kalian salah menggunakan cairan gitu kan, atau misalnya lagi memilih, ya mungkin kalian juga pernah lah ngalamin, saya nggak tahu ya apa saya aja yang pernah ngalamin, karena misalnya botol sabun dan sampo yang kalian pakai itu mirip, terus harusnya kalian keramas pakai sampo, taunya nggak sengaja malah keramas pakai sabun gitu kan, kayak gitu-gitu. Itu juga bisa jadi terjadi karena ada konteks proactive interference, ya itu salah satu contohnya aja ya. Oke, kemudian lagi kalau kita berbicara long term memory, ini akan sangat berkaitan dengan limitasi kita untuk mengingat kembali atau disebut juga proses rekonstruksi. Jadi ada yang dikenal dengan Loftus eksperimen, atau kalau tadi yang working memory Ebbinghaus, nah ini yang long term memory ini ada yang dikenal dengan Loftus eksperimen ya. Jadi sebetulnya kan pada saat kita mengalami sebuah kejadian, contohlah kecelakaan, itu kan pasti bukan kejadian yang ingin kita ingat, tapi mau tidak mau teringat ya, karena itu yang bisa jadi sangat menyedihkan atau kejadian itu berkesan ya, seperti itu. Nah, maka biasanya ada proses rekonstruksi untuk mengingat kembali. Nah, orang tersebut punya kapasitas ataupun limitasi untuk mengingatnya itu belum tentu spesifik. Kalau ditanya misalnya, waktu kalian kecelakaan kemarin, berapa kecepatan kendaraan kalian? Apakah kalian akan bisa bilang spesifik, oh kemarin kecepatannya itu adalah 90 km per jam, sedangkan kecepatan mobil yang satunya lagi itu adalah misalnya 100 km per jam. Nggak akan bisa seperti itu ya. Kita punya keterbatasan atas detail informasinya. Maka biasanya kalau kita berbicara rekonstruksi ya, kalau kalian lihat, dan biasanya rekonstruksi ini adanya di kasus-kasus kepolisian gitu ya. Nah, ini adalah sebetulnya untuk mencocokkan informasi yang diingat dari sekian banyak orang gitu. Jadi ditanya juga nggak akan ke satu orang kan, tapi ke beberapa saksi yang memang melihat kejadian itu. Jadi dikumpulkan informasi-informasinya dan dicek betul ya di reka adegan gitu kan ya. Persisnya seperti apa memang yang terjadi pada saat itu gitu. Apalagi memang tidak ada bantuan rekaman dari CCTV dan lain-lain ya, itu akan sangat penting. Informasi dari A, B, C, dan C itu orang itu tuh akan menjadi penting. Tapi kembali lagi
kita punya limitasi. Nah, yang biasanya bisa apa namanya direpresentasikan atau yang disebutkan gitu ya, kita tuh mungkin ngeceknya mana yang lebih cepat, nabrak atau nyerempet atau seperti apa gitu kan ya. Nah itu akan diartikan ke apa dikuantifikasikan ke kecepatan realnya seperti itu. Tapi orang ini nggak akan dia nyebutin persis angkanya gitu. Justru ini adalah bagian dari analisis apa yang mendekatinya yang mana. Makanya ada beberapa padanan kata yang memungkinkan ya, apakah nabrak, nyerempet, apakah seperti apa posisinya, mana yang di depan dan di belakang gitu kan. Kemungkinan kendaraan mana yang lebih cepat gitu kan dan lain-lain ya. Itu adalah berkaitan dengan Loftus eksperimen ya, seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara long term memory lagi ya, long term memory ini juga ada perbedaan ya. Jadi ada jenisnya, ada yang memang explicit memory, ada yang implicit memory ya. Jadi kalau yang explicit memory ini secara sadar ya, kita recall ya seperti itu. Misalnya contohnya apa? Kita ingat-ingat betul secara sadar apa yang memang mau kita ingat. Ngomongin tentang general knowledge ya, fakta tertentu ataupun memang experience kalian. Itu secara sadar kalau misalnya kalian pengen mengingat, kalian ingat-ingat betul ya, secara sadar. Nah, apa yang implicit memory yang bisa jadi di recall tapi nggak secara sadar? Ini berhubungan dengan motor skill ataupun action. Kebiasaan kalian menggerakkan tubuh kalian, kebiasaan kalian mengoperasikan sesuatu hal gitu kan ya. Ini disebut dengan apa? Implicit memory ya. Jadi mengingatnya itu tidak harus dengan secara sadar, tapi dipraktekkan nanti mau nggak mau secara nggak sadar tuh gerakan tubuh kalian ya mengguidance ke apa yang kalian ingat gitu kan, seperti itu. Tuh. Oke, nah gimana caranya untuk mengaplikasikan long term memory ini dalam konteks misalnya mau apa mengatur beberapa orang di tempat kerja kalian gitu kan ya, membantu orang lain supaya lebih mengingat prosedural kerja, atau konteks dalam kalian sendiri mau bisa mengingat sebuah tahap dan lain-lain. Ini bisa menggunakan training system ya, pakai design rules juga bisa, atau memang tadi dengan pendekatan queuing in system desainnya ya. Jadi menyingkat-nyingkat satu hal itu juga bisa jadi membuat kita lebih mudah mengingat gitu ya, seperti itu. Oke, aplikasi yang lainnya untuk menangkap memori sebanyak mungkin ke memori kita ya, ini ada yang memang fun features ataupun yang serius features. Jadi ya mau tidak mau bisa jadi juga loh hal-hal yang menyenangkan ini atau yang agak sedikit tidak formal gitu seperti itu bisa diaplikasikan untuk long term memory kita ya. Misalnya info itu dibuat sebuah storytelling yang menarik gitu kan, orang jadi notice ya, atau misalkan dari humor ya atau emosi ya, reasonable, dikasih makna apa alasan yang memang masuk logika dan lain-lain gitu kan, atau lewat dari social cognition gitu ya, atau memang lewat serious feature ya. Jadi memang pendekatannya kita apa adakan rehearsal gitu kan ya. Kalau ngomongin maintenance, ada latihan untuk melakukan maintenance mesinnya, dan misalnya ngomongin sistem kerja, ada latihan untuk kita kerja sama tim dan lain-lain gitu kan ya. Itu bagian juga dari serious feature untuk kita sebetulnya paham betul apa yang memang mau kita simpan di memori. Jadi kalau ada kedepannya perusahaan dihadapkan dengan situasi lagi seperti ini, maka misalnya tim yang harus dibentuk seperti apa dan bagaimana cara kerjanya gitu kan ya. Atau misalnya lagi lewat seminar ya, kemudian juga list of chunking dalam konteks SOP dan lain-lain, itu juga bisa membantu, ataupun prosedural kerja ya, itu bisa diaplikasikan. Nah implikasinya ya kalau kita berbicara long term memory ya, ini sifatnya kalau pembelajaran ataupun training ini ya mau nggak mau ada konteks reinforce-nya ya. Jadi memang nggak bisa juga satu kali dilakukan langsung jadi signifikan berefek itu kan ke long term memory. Jadi mau nggak mau juga ada evaluasi, mau nggak mau ada frekuensi berulang gitu kan ya. Kemudian lagi kalaupun memang ada hal yang ingin harus kita masukkan ke long term memory ya, meaning pointnya itu harus jelas ya, karena memang
balik lagi setiap orang kan punya tadi ya ekspektasi terhadap konteks tertentu itu beda-beda. Jadi mengartikan sesuatu hal harus diingat betul tuh apa sih, kenapa pentingnya sih gitu ya. Itu yang harus ditekankan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau berbicara tadi proses belajar ataupun terkait suatu ilmuwan, informasi ataupun terkait dengan aktivitas aksi tertentu gitu ya. Ya harus dipraktekkan gitu ya. Jadi tidak hanya berhubungan dengan kalian mendengarkan saja informasinya gitu ya. Itu belum tentu juga teringat secara lama di long term memory kalian ya, seperti itu. Oke, nah aplikasi yang berikutnya ya. Gimana caranya kalian misalnya menginput beberapa data yang ada untuk masuk ke long term memory kalian. Nah, tadi kalau di slide sebelumnya dikatakan bahwasanya kalau kalian mempelajari sesuatu hal itu harus juga ada take action ya. Jadi misalnya kalian mendapatkan informasi itu dari mendengarkan saya, misalnya saya mengajarkan kalian, mungkin masuk ke long term memory-nya adalah sekitar 5%. Kalian baca lagi deh, cari info lagi entah di e-book, entah di website tertentu tentang ergonomi kognitif, mungkin masuk ke long term memory-nya itu hanya 10%. Kalian dengerin audio visual, nambah lagi ya. Kalau sampai kalian misalnya mengaplikasikan diskusi dengan teman kalian, sampai bisa kalian mengajarkan orang lain terkait dengan informasi itu gitu kan ya, itu maka 90% itu memang tersimpan di long term memory kalian gitu ya, seperti itu. Itu mau hal apapun ya kembali lagi karena ada frekuensi ya, ada proses repetisi ya, karena kita tahu kita punya kurva forgetting tadi gitu. Meskipun di working memory ada kurva forgetting, tapi di long term memory juga ternyata ya kita punya kapasitas untuk menyimpan memori itu ya. Dan kalau mau makin lama, makanya suka ada yang bilang gini, kalau kalian belajar sesuatu hal itu jangan takut untuk pada akhirnya kalian ngajarin orang lain itu meskipun kalian tahu duluan gitu kan ya. Justru dengan kalian bisa ngajarin orang lain dengan hal tersebut ya apapun itu, mau hal yang berhubungan dengan keilmuan ataupun skill hari-hari gitu ya, justru kalian sebetulnya adalah lebih lama lagi menyimpan knowledge itu ke dalam long term memory kalian gitu ya. Jadi jangan takut untuk mengajarkan orang lain, apalagi yang diajarkan itu hal yang memang positif gitu ya, seperti itu. Oke, nah karena tadi berbicara tentang mental model, kalau kita lihat skema dari penyimpanan data di long term memory kita, ada yang disebut dengan mental model. Apa sih sebetulnya mental model ini? Nah, mental model ini didefinisikan sebagai ekspektasi atau kepercayaan seseorang ya terhadap hal yang dia lihat gitu ya. Harusnya tuh hal tersebut tuh cara bekerjanya seperti apa sih gitu ya. Nah, mental model ini penuh dengan justifikasi karena apa yang saya lihat, apa yang kalian lihat bisa jadi beda ya, apa persepsinya gitu kan. Nah, mental model yang ada secara visualisasi itu tidak komplit juga informasinya ya. Belum tentu juga mental model yang kita pikirkan itu belum tentu benar ya. Nah, maka untuk memastikan mental model yang kita pikirkan itu pada akhirnya tepat, ya, maka itu akan sangat berpengaruh terkait dengan past experience ataupun pengalaman kita sebelum-sebelumnya terkait hal tersebut gitu ya. Nah, mental model juga bisa didefinisikannya atau diaplikasikannya memang ketika kita berhubungan dengan objek satu dengan objek lainnya atau kita cek padanannya atau kita bayangkan analogikan ya gitu ya, itu juga bisa membantu kita dalam membayangkan sebuah mental model ya, seperti itu. Nah, keilmuan tentang mental model ini juga apa nggak ada maksudnya nggak tiba-tiba ada di tahun ini aja, tapi memang sudah dipelajari dari tahun 1900-an ya, di mana orang itu atau manusia itu sebetulnya untuk memahami sesuatu hal gitu kan ya, biasanya dia mencari kemiripan antara satu dengan konteks lainnya atau barang satu dengan barang lainnya. Oh, cara kerjanya kira-kira kayak gini deh gitu kan ya, karena kayaknya ini mirip deh barangnya sama barang yang B, misal seperti itu. Kemudian juga manusia itu juga dia punya kemampuan untuk mempelajari sesuatu hal itu bisa jadi secara cepat gitu ya, dengan dia memastikan cara berpikir dia menganalogikan dengan mental modelnya dia, itu juga bisa seperti
Atau orang juga justru tingkat frustasinya ini berkurang atau lebih rendah ya, dan dia lebih paham betul, oh aku bisa nih pakai produk ini gitu ya, dia sangat puas menggunakan produk itu karena misalnya produk yang ada atau visualisasi yang ada yang dia lihat itu ternyata match dengan cara berpikir manusia pada umumnya gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kalau kita berbicara mental model lagi ya, akan sangat efisien ya jika memang suatu desain produk, suatu desain visualisasi interface apapun gitu ya, mengacu pada cara bagaimana manusia itu berpikir ataupun mental model pada umumnya manusia itu seperti apa ya. Contohnya gimana sih? Nah, misalnya kalau kalian lihat ada beberapa visualisasi benda ya di sini ya. Misalnya cara membuka kunci ya. Kalau kuncinya seperti ini, mental model kita kan akan berpikir bahwa kunci itu harus diinsert atau dimasukkan ke gagangnya, lalu kita putar ke kanan ya. Kalau memang mau mengunci gitu kan. Kalau mau membuka, dia biasanya mental model kita adalah kita putar ke kiri. Ketika ada cara kerja kunci seperti ini, tapi produk itu nggak bisa diinsertkan ke handle-nya gitu ya, ke pegangan pintunya, malah cara kerjanya adalah ternyata kunci ini harus di tap, disentuh gitu saja gitu kan ya, kita sebagai user akan frustasi karena itu nggak sesuai dengan mental model kita pada umumnya. Dan pas experience kita sebetulnya kalau ada kunci seperti ini, harusnya cara kerja yang tadi harus diinsertkan atau dimasukkan ke gagang si pegangan pintunya gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian lagi berbicara dengan tentang teko gitu kan ya. Mental model kita akan pasti tahu ini adalah buat handle-nya, kita pegang gitu kan. Air itu akan keluar dari sini ya, seperti itu. Ketika air ini nggak keluar dari sini, ternyata air itu harus keluarnya dari atas doang gitu kan ya, itu tidak sesuai dengan mental model kita gitu, seperti itu yang membuat kita frustasi. Atau kalian pernah juga melihat misalnya ini buat switch on switch off lampu misalnya, atau apapun lah ya, controlling apapun, ketika perintahnya ini terbalik atau fungsinya terbalik, itu juga tidak sesuai dengan mental model kita. Nah, mental model ini muncul karena ada ekspektasi dari manusia, kebiasaan berpikir manusia secara umumnya seperti apa gitu ya. Termasuk juga misalnya tingkat pemahaman kita terhadap informasi lampu merah gitu ya. Ketika fungsinya ini berubah, ya berarti kan ada anomali. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan mental model manusia, dan itu yang bisa membuat user ataupun kita sebagai manusia itu frustasi akan suatu produk yang ternyata nggak make sense dengan kebiasaan kita atau experience kita sebelumnya gitu ya, seperti itu. Ya kalian pasti pernah lah menghadapi beberapa produk-produk yang nggak sesuai sama mental model karena nggak sesuai sama experience umumnya seperti apa sih. Misalnya pintu salah nempel antara pull dan push, terus fungsinya nggak sesuai, kalian kesel sendiri kan, nanti ngadepin pintu itu mau ngebuka pintu jadi bingung gitu kan, seperti itu. Oke, nah kemudian overview-nya ya, kalau kita berbicara tentang memori ya, jadi bisa juga kita tuh mengingat sesuatu hal itu karena dari sebuah pictorial realism ya, jadi merepresentasikan visualisasi itu dengan fungsi dari bendanya ya, atau fungsi dari menunya ya, itu akan membantu kita untuk mengingat. Terus juga misalnya ada predictive aiding ataupun yang berupa dengan safety gitu ya. Nah, untuk make sure kita mengingatkan itu dengan beberapa perintah, misalnya kalau kita nggak sengaja close Microsoft Word kan di remain gitu kan, yakin nggak nih mau di close, kan belum di save misal seperti itu. Atau keluar dari aplikasi game juga kan, itu sebetulnya juga untuk reminder kita ya. Kemudian ada juga familiarity ya, ini berhubungan dengan misalnya fungsi produk yang punya fungsi sama meskipun secara interface bentuknya beda gitu ya, telepon rumah dengan telepon smartphone dan lain-lain ya sebetulnya sama-sama aja. Atau enter key di keyword uh, apa laptop, kemudian dengan komputer ataupun dengan HP ya, untuk fungsinya enter sama ya, visualisasinya dimiripkan, dibuat semirip mungkin supaya kita nggak bingung sebagai user ya. Atau bisa jadi lihat feedback ya,
ada visualisasi yang muncul, mau bentuk visualisasi tampilan atau ding suara gitu kan ya. Kalau kita input ke mesin ataupun ke teknologi tertentu, dia kasih status bentuk suara dan lain-lain, itu juga membantu kita mengetahui konteks dari produk yang kita pakai gitu kan, atau kejadian yang ada itu dia sudah seperti apa sih progresnya gitu kan ya. Atau juga berhubungan dengan konsistensi ya, tadi ngomongin icon, label gitu kan ya, untuk membuat kita mengingatnya lebih lama ya, karena itu ada proses konsistensi juga ya, visualisasinya nggak berubah gitu, seperti itu ya. Oke, ya jadi kalau kita berbicara tadi kan berarti ada working memory atau short term memory disebutnya, long term memory, ada juga kita berbicara tentang mental model ya. Jadi mental model ini adalah bisa jadi dasar untuk kita mengenerate suatu desain interface, mau produk digital, supaya memang user itu secara umumnya bisa menggunakan produk tersebut dengan mudah gitu ya, seperti itu, dan ingat fungsinya itu seperti apa. Nah, kemudian lagi juga kalau kita berbicara mental model ini ya kembalikan lagi ke target user groupnya. Bisa juga diklasifikasikannya, dibuat spesifik karena kita melihat target user groupnya seperti apa sih gitu ya. Ya kalau konteksnya ngomongin target user group, mungkin cara mental modelnya kalau kalian lihat M-Banking ya, M-Bankingnya BCA misalnya, Mandiri, BNI gitu kan ya. Ya sebetulnya di situ udah ada visualisasi yang memang kalau bisa dibilang lebih sederhana justru yang BCA, karena memang targetingnya adalah bukan anak muda ya, banyaknya usernya ini justru adalah lebih kepada usia menengah sampai ke tua gitu kan, seperti itu. Jadi dibuat sesimpel mungkin, sefungsional mungkin gitu kan, dan sesecure mungkin. Jadi amannya itu ada juga di situ ya. Jadi nggak ada kan dia pakai fitur sidik jari gitu kan. Open event dia kan harus masukin kode lagi karena security juga di situ jadi penting gitu kan, dibandingkan dengan sesuatu hal yang visualnya eye catching gitu di situ, karena kembali lagi ke user mental modelnya ya. Kemudian juga kalau kita berbicara bad design ya, ini juga akan bikin usernya frustasi, jadi hati-hati juga gitu ya dalam membuat bentukan desain untuk supaya orang itu bisa mengingat sebuah hal itu secara lama gitu ya, seperti itu. Oke, ini adalah beberapa general aplikasi dari si mental model ini ya. Akan berhubungan dengan misalnya self limitasi dari memori tadi ya. Kita punya keterbatasan untuk mengingat, tapi biasanya kalau misalnya ada informasi itu, yang menjadi penting itu adalah informasi yang dipresentasikan di pertama dan juga di akhir. Jadi kalaupun ada satu kata ya, hurufnya itu acak di tengahnya, tapi kalian huruf depannya benar, huruf belakangnya benar, kalian tuh bisa guessing atau menebaknya itu secara tepat gitu. Jadi kita tuh punya limitasi ya untuk mengingat, tapi di satu sisi hal yang penting itu adalah hal yang pertama dan juga hal yang terakhir. Sama halnya kalau kita mengingat seseorang nih ya, biasanya yang diingat itu misal kalian punya teman-teman nih sekian orang, biasanya yang paling memang menyenangkan, teman yang menyenangkan untuk kalian, atau memang yang paling menyebalkan untuk kalian. Kalau yang temennya tuh average aja gitu, biasa aja sama kita, konteks komunikasinya dan lain-lain, mungkin kalian nggak begitu ingat gitu, seperti itu. Ya sama aja misalnya atau mahasiswa yang pinter banget, atau misalnya yang ya kurang pinternya banget gitu, atau misalnya yang suka aneh-aneh gitu ya, mahasiswanya tuh terkenal dia agak unik gitu kan ya, mungkin itu yang lebih diingat gitu kan ya, seperti itu. Jadi balik lagi itu adalah sebetulnya kemampuan dari memori kita ya. Kemudian juga kemampuan kita untuk mencocokkan dan mengingat itu dari konteks stereotype ya. Jadi kita juga membandingkan, menganalogikan untuk memudahkan kita untuk mengingat. Atau misalnya lagi berhubungan dengan novelty ya. Jadi sesuatu hal yang memang temuan baru itu juga bisa jadi ya diingat gitu ya. Lingkungan yang benar-benar baru buat kita itu juga bisa kita ingat cukup lama sebetulnya, seperti itu. Atau misalnya ada kognitif misar, ini berhubungan dengan sesuatu hal yang poin-poinnya itu jelas ya,
dan inti poinnya memang kita bisa ingat juga dan simpel, itu bisa juga kita ingat. Atau bahkan berhubungan dengan kombinasi main point dengan gambar ya. Jadi memvisualisasikan. Kadang dulu pernah juga ada yang mengingatkan kalau kita mau mengingat dengan cepat suatu materi ataupun suatu angka gitu kan, dicek aja dengan benda-benda sekitar kita apa yang dilihat gitu, nanti kita cocokkan, oh gambar ini artinya ini, gambar ini apa, gambar apa. Nah itu juga bisa membantu kita dalam memaksimalkan aplikasi dari memori kita. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, mungkin nanti saya mau kasih tugas, tapi baru akan saya kirim tugasnya nanti setelah kelas yang siang ya, mungkin jadi sore nanti baru saya kasih tugasnya. Tugasnya sebetulnya juga nggak yang berat-berat amat ya, ini lebih kepada tugasnya menonton gitu seperti itu. Jadi nanti silahkan kalian tonton dan nanti ikuti apa maksudnya perintah tugasnya gitu ya. Nanti saya akan kasih tugasnya seperti itu. Oke, itu aja mungkin dari saya. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliahnya. Terima kasih sudah hadir di kelas saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.